Akhirnya rekan muda kita, Saudara Tio Ardianto, ex-BEM Universitas Gadjah Mada 2025, mengaku bahwa mobil tersebut bukan milik dirinya, tetapi milik yang dipinjamkan. Apakah ini meminjam, kemudian dipinjamkan, atau ditawari langsung dipinjamkan? Yaitu sebuah mobil Toyota Fortuner yang muncul ke ruang publik setelah Tio Ardianto Senquote blunder dalam rangka untuk memberikan informasi kepada publik bahwa ia dikuntiti atau diikuti ya dengan 2 kali meletakkan alat pelacak di kendaraan yang disopirinya atau yang dikendarainya. Kalau tidak disopiri ya dikendarai. Kemudian atas dasar desakan para audiens atau netizen, kemudian Saudara Tio Ardianto pada akhirnya memberi hak jawab atau menjelaskan tentang hal ihwal tentang mengapa ia mengendarai mobil Fortuner. Kita akan bahas soal ini, pengakuan tentang Saudara Tio yang menurut saya akan membuka satu tabir baru tentang siapa di balik Saudara Tio. Bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suara, emosi, tetapi tinggikanlah argumentasi. Ya, teman-teman, kita akan bahas tentang pengakuan Saudara Tio yang menurut saya dari hari ke hari membuka sebuah pasal baru, memberikan gambaran kepada kita sebenarnya apa motif ya, reasoning ya, main reasoning atau alasan utama Saudara Tio kemudian tampil di ruang publik begitu garang, bahkan melampaui kadar atau batasan etika kepublikan. Ini sesuatu yang menurut saya menarik untuk kita ini. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas itu ada informasi di IKN bahwa ada 500-an ASN baru telah menghuni. Itu berarti memberikan sinyal ke depan IKN tetap akan berlanjut ya. Nah, buat teman-teman yang ingin punya tanah 10x20 di sana dengan mencicil Rp500.000, teman-teman bisa mendapatkan itu ya. Silakan cek informasinya di website kami bukanpartaipolitik.com ya. Sekali lagi bukanpartaipolitik.com ya. Teman-teman, kita kembali kepada ulasan kita terkait pengakuan Saudara Tio yang kelihatannya agak-agaknya menunjukkan satu situasi atau sikap yang menurut saya pada akhirnya membawa kita pada sebuah pertanyaan atau pengungkapan yang tidak lagi misterius di balik suatu pergerakan Saudara Tio yang kelihatannya punya keberanian besar. Ternyata dia disupport oleh Senquote, ya, orang-orang yang bukan orang-orang biasa. Bahkan melalui informasi tentang mobil tersebut, ya, kelihatannya mobil tersebut adalah milik Senquote yang ada kaitannya dengan keluarga para jenderal, ya, dan terafiliasi dengan satu partai politik tertentu, yaitu politik yang memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, dan tidak tanggung-tanggung gerakan-gerakan pembelaan mensupport Saudara Tio ini datang dari petinggi atau elit-elit PDIP seperti Guntur Romli dan juga Andi Wijayanto yang kabarnya ikut turun gunung berdemonstrasi. Orang sekaliber Bang Andi Wijayanto kalau sudah turun gunung ini ada satu situasi yang genting, tapi kita tidak tahu kegentingannya di mana. Yuk kita lihat dulu apa yang disampaikan Saudara Ardianto, karena ini menarik untuk kita analisis lebih jauh. Ini dia. Mobil yang dipinjamkan kepada saya sejak saya mengalami berbagai teror, terutama sejak Andri Yunus disiram air keras oleh saudara saya. Siapa yang tidak khawatir Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras? Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkedok isi, berbulan-bulan teriak presiden inkompeten, presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak, tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada, sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati berpihak untuk meminjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu, kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain. Ya, jadi teman-teman, itu informasi yang kita bisa saksikan bagaimana
penjelasan pengakuan saudara Tio bahwa mobil itu adalah milik saudaranya. Nah, ini menjadi suatu PR bagi publik untuk mencari tahu yang namanya saudaranya itu yang seperti apa. Karena informasi dari identifikasi laporan konferensi pers dari aliansi BEM ya yang kemudian tayang di beberapa akun-akun sosial media menyampaikan bahwa mobil itu milik ya saudarinya, keluarga dari jenderal dan seterusnya ya. Dan menjadi suatu tanda tanya menarik apa relasi dan korelasi antara saudara Tio dengan ya sang pemilik mobil itu yang ada kaitannya dengan keluarga besar jenderal ya. Saya tidak tahu, saya tidak ingin menyebutkan namanya, silakan dicari dan didengarkan karena saya belum mendapatkan informasi yang pasti. Nah, yang menarik di sini adalah ya pinjam saudara. Saudara itu harapannya adalah saudara kandung ya. Harapannya adalah saudara yang ya punya ikatan psikis emosional dengan saudara Tio. Kalau tidak itu lebih susah lagi. Pertanyaannya adalah siapa yang menyediakan mobil itu, kemudian menyediakan bahan bakarnya, karena untuk kapasitas seorang Tio menurut saya impossible ya. Kalau misalkan dia tidak datang dari orang-orang yang support secara ekonomi. Tetapi kalaupun itu terjadi bahwa ada orang yang memberikan support, maka motifnya harus dicari tahu alasannya apa ya. Kalau kemudian alasannya yang dibangun dikonstruksi oleh saudara Tio bahwa untuk menghindari adanya ancaman terhadap dirinya karena melakukan tindakan menyerang atau mengkritik ya program makan gizi gratis dengan maling berkedok gizi dan sebagainya secara berbulan-bulan, maka dia dianggap membutuhkan kendaraan ya, kendaraan lapis baja, artinya maksudnya kendaraan yang bisa melapisi tameng ya agar supaya terhindar dari nasib sama seperti dialami oleh rekan kita. Nah, tetapi sebenarnya alasan itu tidak masuk akal ya, karena apa? Pelacak kalau memang itu kita berlogika yang sederhana, pelacak itu bisa ditaruh, artinya yang mau menyiram air keras tinggal menunggu di samping mobil ya, di dekat mobil ketika lihat melintas dan mau masuk ya bisa saja dilakukan. Artinya banyak cara kalau orang mau jahat kepada diri kita ya, ada banyak 1001 macam cara untuk ini. Kalau argumentasinya adalah persoalan mobil itu dipakai, dipinjamkan, pertanyaannya sampai kapan mau dipinjamkan? Mengapa kemudian kalau memang tokoh sekelas Tio ini mungkin sudah butuh bodyguard ya semacam pasukan pampres lah seperti itu ya, karena memang menganggap head to head, apple to apple dengan Pak Prabowo berhadapan-hadapan, sehingga memang harus ada para penyokong, para protektor-protektor atau para pelindung-pelindung untuk menyelamatkan saudara Tio ini dari segala potensi yang ada. Tentu kita dukung bahwa tidak boleh ada satupun tindakan-tindakan menyakiti saudara Tio. Ya, sekalipun kita tahu bahwa saudara Tio ini kemudian membangun satu argumentasi-argumentasi yang melampaui batas rasionalitas kita, batas kewajaran, batas etik yang kemudian kita pegang sama-sama dalam nilai-nilai keluhuran berbangsa dan bernegara. Jadi di titik ini kita melihat bagaimana korelasi dengan konferensi pers BEM yang tidak mau ya ikut-ikutan ya, artinya menolak segala bentuk penumpang gelap, dan itu disampaikan ya, dan tidak pro dengan suatu upaya-upaya yang sifatnya anarkis dan hal-hal yang memberi diri pada orang-orang yang kemudian menunggangi ya perjuangan luhur para mahasiswa. Jadi di titik ini BPP tetap memberikan dukungan kepada mahasiswa, mau bicara di akun media sosial atau bahkan turun ke jalan sejauh konstitusional ya kita berikan dukungan. Tetapi kalau anarkis, kita akan membantu pemerintah untuk mencari tahu sebenarnya siapa di balik itu semua. Nah, disinilah pengakuan saudara Tio perlu diklarifikasi lebih jauh, divalidasi, dicari siapa sebenarnya pemiliknya dan apa motifnya. Sekira pihak kepolisian bisa masuk ke wilayah itu ya, dan ini menjadi sesuatu yang kemudian ingin diketahui oleh publik ya. Bagaimana bisa seorang Tio yang dalam studinya adalah penerima Kartu Indonesia Pintar, yang artinya orang pintar tapi secara ekonomi tidak bisa dan diberikan dukungan oleh pemerintah, dan kemudian pada waktunya dia menggunakan mobil yang berbahan bakar dengan tingkat pengeluaran finansial yang sangat tinggi ya. Ini sesuatu yang tidak rasional. Siapa yang membiayai pergerakan Tio? Itu tentu tidak ada makan siang, makan sore, makan malam yang gratis dalam politik ya. Sekali lagi, kepentingan yang terbaik itu adalah kepentingan bagaimana mewujudkan apa yang menjadi impian para yang memberikan dukungan-dukungan secara finansial dan fasilitas-fasilitas.
Di titik ini saya kira Saudara Tio akan berhadapan dengan situasi yang agak sulit nanti ke depan, dalam artian bukan ancaman bahaya pada dirinya, tetapi bagaimana publik atau pihak kepolisian akan melakukan ya pengecekan secara langsung, mengupayakan perlindungan kepada beliau, tetapi kemudian pasti akan ada tanya jawab, dan tanya jawab itu pihak kepolisian ahlinya di dalam mencari tahu motif di balik semua itu. Sekolah publik bukan sekolah partai.